untuk saksikan prosesi tepuk tangan untuk tamu kehormatan kita. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan berzanji yang akan dibawakan oleh pengantin kita sekalian. Oh, sekaligus Bapak Lurah mohon maaf. Sekaligus Bapak Lurah sebagai tamu kehormatan kami juga pada hari ini, kami mohon kesediaannya di tempat kami Pak di atas. Langsung kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah karena berhubung beliau ada agenda selanjutnya. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi rasulillah jami'an. Yang sama-sama kami hormati pimpinan Rumah Tahfiz Nurrahmatul Quran Batam, yang kami hormati orang tua kami, saudara kami Bapak Dr. Hawan Ibrahim, dan yang kami hormati Ustadz, Ustazah, beserta ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus peresmian Rumah Tahfiz. Mudah-mudahan mulai dari awal sampai berakhirnya acara ini berjalan dengan lancar. Dan tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu beserta anak-anak kami yang kami cintai, di sini saya sebagai lurah Kelurahan Sungai Plumput mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mendirikan Rumah Tahfiz di Kelurahan Sungai Plumput ini. Inilah adalah anak-anak masa depan kita. Ya, Sungai Plumput emas inilah Bapak Ibu sekalian. Kalau pondasinya telah kita buat sedemikian rupa, insya Allah setelah dewasa nanti anak-anak kita akan aman. Ya, akan aman. Dan begitu juga kami mohon kepada Bapak RT, Pak RW, beserta tokoh masyarakat, ayo bimbing anak-anak kita. Bimbing anak-anak kita dan Ustadz, Ustazah, ajarin anak-anak kita sebaik mungkin. Dan alhamdulillah kemarin di Kelurahan Sungai Plumput kita telah melaksanakan MTQ tingkat kelurahan dan sampai tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah juga selama ini Kelurahan Sungai Plumput itu mendapatkan ya peringkat nomor 5, nomor 6 dari 6 kelurahan. Alhamdulillah di tahun ini kita mendapat ranking 2 untuk juara umum ranking 2. Alhamdulillah ini adalah berkat dari bimbingan Bapak Ibu, baik itu Ustazah, Ustadz dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Sungai Plumput ini. Dan begitu juga ibu-ibu kami, ya ibu-ibu muslimah ya sangat mendukung, dan begitu juga bantu kami, dan yuk sama-sama bekerja kita untuk membangun Kelurahan Sungai Plumput ini. Dan begitu juga pimpinan kita Bapak Haji Muhammad Rudi dan Bapak Amsakar Ahmad telah mencoba membangun moral semua, ya semua dibangun mulai dari jalan, ya selama ini macet, contoh Simpang Merelang telah dibangun, Simpang Basecamp dibangun, masjid mewah yang dibangun, Masjid Sultan. Ini adalah upaya daripada pimpinan kita untuk memajukan umat kita ini, ya. Dan dibangun juga Gusti Tanjak di bandara, ya. Itulah kepedulian pimpinan kita Bapak Haji Muhammad Rudi dan Pak Amsakar Ahmad untuk membangun kota Batam ini.
sekali lagi kami pesan kepada Bapak Ibu, yuk doakan pimpinan kita dan kita semua biar sehat, ya sehat dan bisa mengembangkan kota Batam ini. Dan terakhir saya pesan kepada anak-anak kami, belajarlah nak, ya belajar, ya jangan sekali anak-anak kami membantah, ya yang jangan sesekali mengucapkan kepada guru dan orang tua kita, ya. Dan walaupun kita tinggal di dapur 12, mungkin dianggapan orang kita jauh, memandang orang dapur 12 sebelah mata. Tidak ada, ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Albizar, anak 2, ya, istri 1, tinggal di sebelah sini Pak. Ya kami asli, saya orang sini, takkan mungkin saya ya main-main, bagaimana kayak manapun, kayak tadi hujan pakai mobil nggak bisa, dia pulang di motor, yang penting undangan akan saya hadiri. Ini habis ini saya langsung pamit. Tadi udah nelpon jam 10 udah janji. Tadi Bu Ana kan jam 9. Ternyata molor, otomatis yang di sana atau molor juga gitu. Jadi habis ini saya pamit dan silakan lanjutkan. Terakhir kami pesan kepada Bapak Ibu dan tokoh masyarakat, yuk bina anak-anak kita. Dan begitu juga dengan saya, kalau ada salah saya ya tegur. Saya sebagai orang muda, anak muda, ibu-ibu ada kakak saya, abang saya, mama saya, tegur kami, ya kalau seandainya ada kami salah melangkah. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak Ibu sekalian, COVID ini belum berakhir. Silakan Bapak Ibu pakai masker, ya pakai masker, ya tolong pakai masker. Jangan kita abaikan, jangan kita tinggalkan. Ini akan membahayakan orang lain dan diri kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lurah atas sambutannya. Selamat jalan Bapak, semoga selamat sampai tujuan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan dan kita saksikan penampilan Barzanji yang akan dibawakan oleh anak-anak kita sekalian. Setelah Barzanji selesai, akan kita masuki ke dalam acara inti pada kegiatan hari ini. Kepada anak-anak kami persilakan. Siap. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما
Mohon maaf, bagi pemilik mobil dengan BP 1254DR untuk bisa memindahkan mobilnya ke tempat yang lain karena ada pemilik mobil juga yang ingin keluar. Sekali lagi, kepada pemilik mobil dengan nomor BP 1254DR yang ada di belakang panggung untuk bisa memindahkan mobilnya karena ada mobil di depannya yang akan keluar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau kami nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah menengah dimakan cepat, jangan dilihat si buah seri. Jawab salam kurang semangat, kami ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Takzim wal ikraman kami yang pertama kepada yang kami muliakan Bunda Suryani selaku tamu kehormatan kami pada hari ini. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz, serta tokoh-tokoh pembuka agama yang ada di tempat kami ini. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syafi'i selaku anggota DPRD Kota Batam atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sagulung, Bapak Muhammad Hafiz SSTP MH atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Saitelunggut atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung atau yang mewakili. Yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami, para cerdik pandai. Wabil khusus yang kami muliakan serta kami hormati seluruh hadirin kegiatan peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah, sekaligus peresmian Rumah Tahfiz Nur Rahmatul Quran Batam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Isra Mi'raj 1443 Hijriah sekaligus peresmian Rumah Tahfiz Nur Rahmatul Quran Batam tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Dengan harapan semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, tertib, dan juga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan kami nak berbantun. Buah nangka, buah apel. Buahnya banyak di ujung dahan. Untuk apa membaca novel? Lebih baik membaca Al-Quran. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Yuwan Fahri Pratama. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Apa lagi, Dek?
Anak-anak berprestasi. Bapak Dokter Andas ke sini. Memang. Oh, belum. Payah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Allah. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Allah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Allah. إنه هو السميع البصير Allah. Napasnya dulu kuat. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى Allah. وجعلناه هدى لبني إسرائيل Allah. لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا
Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayu jati diangkat ke Melak, kapalnya berangkat sedari subuh. Penyakit hati merusak akhlak, jadikan Al-Quran sebagai penyembuh. Terima kasih kepada Ananda Yuwan Fahri Pratama. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Amin ya Allah. Selanjutnya, sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh perwakilan Yayasan Nur Rahmatul Quran Batak. Kepada Tengku Barmawi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati Allah. Senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, terutama berkah ibadah, senantiasa di dalam keadaan taat kepada Allah sampai ajal menjemput. Selawat beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan, takdim wa takrim kami yang sebesar-besarnya kepada Ibu Suryani yang dengan izin Allah pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir memenuhi undangan kami. Sebenarnya Bu Suryani ini harapan yang kedua kali kalau tidak salah. Ketika memperingati Maulid Nabi di BRB, kita juga mengundang. Kebetulan waktu itu Ibu berada di luar kota kalau tidak salah. Alhamdulillah pada hari ini dengan takdir Allah bisa berjumpa dengan santri dari PPC Nusantara ini. Kemudian kami mohon juga pada kesempatan ini dengan izin Allah di dalam Yayasan Nur Rahmatul Quran ada 3 lembaga yang semuanya sudah terregister di Kementerian Agama. Yang pertama memang PPK, yang kedua Rumah Tahfiz, yang ketiga terakhir kemarin adalah PAUD. Juga penghormatan kami kepada Pak RW RT setempat, RW 17 RT 01 Sungai Pelungut. Kebetulan di belakang di masjid ada acara dengan waktu yang sama. Tapi barangkali ada yang mewakili, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak RT RW Sungai Pelungut yang telah memberikan dan melayani kami selama membangun dan kepengurusan, membuat kegiatan. Mereka sangat mendukung. Sama kami diberi kesempatan di RT 20, di RW 22
RT 01. Juga kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Batu Haji Riau Bertuah 1 yang selama ini kami sangat disupport, sehingga anak-anak kita semua berada dalam pelajaran yang sesuai dengan target kita masing-masing di masing-masing tingkatan. Alhamdulillah Bu Surani, kemarin MTQ di kecamatan kita memang belum mendapat peluang di 1, tapi di nomor 2. Dan di antara santri ada yang 1 sudah dididik oleh LPTQ. Jadi mereka memohon santri dari kita, ada beberapa santri yang ingin dipandu atau ingin dikhususkan oleh LPTQ. Ini baru informasi yang sampai. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkembang ke tahap berikutnya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Juga terima kasih kepada Ibu Majelis Taklim. Ibu Majelis Taklim Pelamboyan, mereka juga telah memberikan sumbangan yang sangat berarti pada tempat ini. Kemudian Ibu Majelis, termasuk Ibu Majelis dari Taklim dari Meligo, Ibu Majelis Taklim dari BRB. Jadi kami menginginkan, kami punya harapan, punya doa, punya impian bahwa dulu kita pernah di BRB, kita menginginkan sebuah gerakan supaya masyarakat kita di sekitar BRB, terutama khususnya di BRB, semua orang bisa baca Quran. Alhamdulillah, secara pelan-pelan ini telah berlangsung. Dan kita ingin juga di Bukit Seroja, pada suatu ketika, ini impian Bu Suryani, mudah-mudahan Allah memberikan umur, memberikan kesempatan kepada kita semua, karena gerakan adalah ingin kita libatkan semua lapisan masyarakat yang punya kepedulian terhadap Al-Quran. Bahkan suatu ketika kita menginginkan, mungkin ini Bukit Seroja tidak disebut lagi dengan Bukit Seroja, bahkan bisa disebut mungkin Kampung Al-Quran, Darul Al-Quran. Jadi ketika orang bertanya di mana tinggal, orang tidak mengatakan lagi Bukit Seroja, tapi mengatakan Kampung Quran. Jadi ini memang harapan. Amin. Begitu juga di BRB. Saya sangat terharu, walaupun tidak terlibat langsung, artinya ini memang dimulai dari ibu-ibu. Saya sangat terharu di BRB, ada orang tua kita, ada ibu-ibu kita yang keinginan untuk belajar Al-Quran sangat tinggi. Mereka secara pelan-pelan, mungkin di sini ada hadir. Beliau memang sangat luar biasa. Memang mungkin dengan usaha, ikhtiar, Allah memberikan petunjuk yang demikian. Mengenai ke depan, ini Bu Suryani ada, kalau dihitung dalam kapling ada 5 kapling ya Pak Jul ya. 5 kapling ini ingin kita bentuk, ingin kita poles dengan usaha bersama dengan masyarakat bersama. Ini bisa kami punya target dalam ini baru September yang kemarin kita mulai di sini ya Pak Jul. Jadi belum sampai setahun, dan target untuk tahun ini bisa kita selesaikan. Jadi tadi TK ataupun PAUD yang bersifatnya adalah formal, pendidikan formal. Jadi ini tahun berikutnya bisa masuk madrasah. Jadi harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan, kalau tidak mungkin jalan pintas, paling tidak jalan lancar. Amin. Saya rasa kehadiran Bu Suryani ini membawa berkah pada tempat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada wali santri yang telah mempercayai kami di Yayasan Nur Rahmatul Quran untuk mendidik anak-anak ini, sehingga kami sebut dengan PPQ Insan Qurani,
sebenarnya kemarin kita ingin menamai lembaga ini Yayasan Insan Qur'ani. Tetapi setelah kita ini ke Kemenkumham rupanya sudah ada yang lain. Jadi ini tertolak, akhirnya berubah nama menjadi Yayasan Nur Rahmatul Quran. Juga punya mungkin filsafatnya sendiri. Jadi memang itu sudah ketentuan barangkali ya, sudah ketentuan jalan yang diberikan oleh Allah memang begitu liku, tapi punya seni, punya makna, punya kebahagiaan tersendiri ketika kita bersama-sama di dalam menjadikan Al-Quran sebagai panutan. Sehingga di dalam topik hari ini Isra Mi'raj adalah membangun generasi muda Islam yang Qur'ani. Jadi ingin kita memang anak-anak ini berjuang Quran. Anak-anak ini pada satu saat menjadi kebutuhan terhadap Al-Quran. Kemana dia berangkat, kemana dia pergi, kemana dia mungkin sambil main-main pun di tangannya adanya Al-Quran. Sehingga barangkali bukan impian, akan menjadi sebuah kenyataan jika ini kita lakukan secara bersama-sama. Mudah-mudahan insya Allah bisa terkabul. Amin ya Allah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Barmawi atas penyampaiannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan wali santri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hasan. Kepada Bapak Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini walaupun cuaca agak mendung dan sedikit hujan tadi pagi, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah dalam rangka peresmian Rumah Tahfiz Nur Rahmatul Quran di Kapling Seroja, Sungai Purulu. Selawat beriring salam, tak lupa kita panjatkan kehadiran junjungan penghulu alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang yang seperti kita rasakan sekarang ini. Yang kami hormati yang kami muliakan Ibu Suryani dan rombongan. Yang kami hormati Bapak Tengku Barmawi dan Ibu Nur Laila SAG selaku Ketua Yayasan Insan Qur'ani. Yang kami hormati orang tua kami Bapak Nasron dan Ibu Ana. Yang kami hormati Bapak Hadi Nasrullah yang kesempatan ini beliau menyempatkan hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta anak-anak santri kami yang pada pagi ini telah menyempatkan hadir dalam rangka peresmian Rumah Tahfiz Nur Rahmatul Quran di Kapling Seroja ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kami juga mewakili sebagai perwakilan dari wali santri mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Tengku Barmawi dan Ibu Nur Laila yang telah mendidik anak-anak kami, sehingga pada kesempatan kemarin, alhamdulillah kami sedikit sampaikan, pada kesempatan kemarin
sekitar 2 minggu yang lalu, kami di perumahan Batu Haji Jawa Bertuah menyelenggarakan MTQ tingkat kelurahan Sungai Langkai yang alhamdulillah mendapat juara umum, dan itu juara umumnya dari anak didik dari Pak Tengku Barmawi dan Ibu Nurlaina. Ini suatu kehormatan bagi yayasan ini. Mudah-mudahan kami mendoakan semoga anak didik kami yang dibina oleh Bapak Tengku Barmawi dan Ibu, semoga ke depan bukan hanya mewakili Kelurahan Sungai Langkai, kami mau berdoakan semoga anak didik kami mewakili Kota Batam untuk tingkat MTQ nasional. Amin ya Allah. Sama-sama kita berdoa, karena bukan kita yang akan, siapa lagi kalau bukan kita yang akan mendoakan dan membimbing anak-anak kita yang telah difasilitasi oleh Bapak Tengku Barmawi dan Ibu. Semoga ke depan rumah tahfiz ini mencetak generasi Qurani berakhlakul karimah dan sekaligus membanggakan kedua orang tua agama nusa dan bangsa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kami. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hasan atas penyampaiannya. Selanjutnya, acara inti kita pada kegiatan ini, yaitu Maulidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bunda kami, Bunda Suryani, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan peresmian Rumah Tahfiz Nur Rahmatul Quran Batam. Untuk itu, kami mohon kesediaannya Bunda Suryani untuk dapat melaksanakan prosesi peresmian Rumah Tahfiz Nur Rahmatul Quran Batam dengan didampingi oleh Bapak Camat, tokoh masyarakat kami, serta Ketua Yayasan Nur Rahmatul Quran Batam. Kepada nama-nama yang sudah kami sebutkan, kami mohon kesediaannya untuk dapat menuju ke tempat peresmian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita resmikan Rumah Tahfiz Nur Rahmatullah. Semoga menjadi tempat pembinaan anak-anak kita menjadi generasi Quran. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Pada pagi hari ini sudah diresmikan rumah tahfiz yang merupakan bagian dari Yayasan Nur Rahmatullah. Semoga benar-benar mendapatkan cahaya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai wasilah ataupun sarana pembentukan generasi Quran yang hafiz, juga mengaplikasikan Al-Qur'annya pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya banggakan, yang saya hormati pimpinan Rumah Tahfiz ataupun Yayasan Nur Rahmatullah, Bapak Tengku Barmawi beserta Ibu Nur Laila, juga Pak Tarmizi, juga tadi perwakilan Pak dari Pak Hasan dari wali murid, wali santri juga mungkin di sini hadir Pak pimpinan ini perangkat RT RW hadir di sini tadi ya. Alhamdulillah. Tadi juga Pak Lurah karena mungkin sibuk memang. Kemudian tadi saya lihat ada Ketua LPM Pak Ibrahim, juga para asatizah di Rumah Quran Rahmatullah, juga para santri, anak-anak kami yang semoga dirahmati oleh Allah, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, dalam memahami Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Juga para wali santri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya tidak akan banyak memberikan mau'izatul hasanah. Intinya bagaimana ini menjadi tazkirah, menjadi nasihat bagi saya pribadi. Dan harapan yang disampaikan Pak Tengku tadi, insya Allah mudah-mudahan bisa saya bantu kepada teman-teman saya yang di lembaga legislatif. Mungkin bisa dibantu dari APBD Kepri maupun Kota Batam. Ya, semoga dimudahkan, nanti saya sampaikan. Karena memang saya sekarang tidak di DPRD lagi, tapi insya Allah kami tetap terus meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya, karena bagi kami apa yang sudah diamanahkan kepada saya waktu itu merupakan tugas saya juga untuk terus membawa aspirasi dari masyarakat, dari umat, apalagi ini adalah lembaga dalam membentuk generasi Quran. Apa saja yang harus kita pahami ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apalagi wali santri ini merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalaupun sekarang sekolah ataupun menimba ilmu di tahfiz Quran ini, di rumah tahfiz Quran ini, sebenarnya yang paling utama adalah kedua orang tua gitu. Jadi sebagaimana dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, rangkaian dari bulan Ramadan. Tidak terasa kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya, semoga kita diberkahi, dibanyakin amalnya, dibanyakin ibadahnya di bulan Sya'ban ini, dan semoga kita dimudahkan dan disampaikan ke bulan Ramadan. Dan kita siapkan betul Bapak Ibu, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita di sepanjang hidup kita, karena kita tidak tahu apakah kita bisa menemui Ramadan lagi atau tidak. Nah, di rangkaian ayat Ramadan itu, di ayat 185 ada disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan dan sebagai furqan, ya, sebagai petunjuk, dan furqan itu pembeda yang hak, yang benar, dan yang batil, yaitu yang buruk. Jadi kalau judulnya pada pagi hari ini adalah membangun generasi muda yang Qurani, setidaknya ada 3 Bapak Ibu, ya, ada 3 yang harus kita lakukan sebagai umat Islam yang mengaku panduan hidupnya adalah Al-Quran, yaitu yang menjadikan apa sih generasi Qurani itu? Apakah harus anak-anak? Tidak. Generasi Qurani itu semua kita umat Islam harusnya menjadi generasi
Qur'ani. Generasi Qur'ani itu generasi yang menjadikan Qur'annya sebagai pedoman hidup. Dengan cara merealisasikannya, membacanya tentu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan dia seorang muslim tapi tidak membaca Al-Quran, berarti belum merealisasikan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi direalisasikan Bapak Ibu, bukan hanya kita menyekolahkan anak saja ke tempat tahfiz, tapi kita Bapak Ibunya juga merealisasikannya dengan membaca, tahu artinya, kemudian mentadaburi, kemudian jika memungkinkan menghafalkannya. Ya, menghafalkannya. Dan itulah yang dimaksudkan generasi Qur'ani. Sandaran kita adalah Al-Quran. Nah, ada 3 hal mungkin yang harus kita lakukan agar kemudian kita bisa menjadi generasi muda Qur'ani. Ya, adik-adik nih ya yang masih mudah dibentuk kepribadiannya, beda dengan yang sudah tua-tua ya Bapak Ibu, tapi tidak ada kata terlambat dalam belajar. Jadi saya sering sampaikan, kita dianugerahi oleh Allah 3 potensi. Ya, 3 potensi Pak, yaitu akal, jiwa, dan jasad. Ya, bagaimana mengaplikasikan Al-Quran agar kemudian kita bisa membentuk generasi Qur'ani? Ini PR besar bagi orang tua. Orang tua. Kalau di sekolah kan sebentar ya Pak. Yang paling banyak adalah bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Jadi yang pertama, menjadikan hatinya selalu bersandar kepada Al-Quran. Ya, hatinya selalu bersandar kepada Al-Quran, dihiasi akhlaknya dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi makanan hati. Makanan hati yang paling baik adalah zikir. Kan kalau makanan raga paling baik, makanan yang bergizi, ya, yang halalan wa thayyiban, yang halal dan baik. Yang halal ada yang baik kadang tidak halal. Maka Allah mengatakan yang halal dan yang baik itu makanan raga Bapak Ibu. Tapi makanan hati adalah itu zikir, dan sebaik-baik zikir adalah kita dari zikir Al-Quran. Makanya kalau mau membentuk generasi Al-Quran, ayo kasih makanan hatinya Al-Quran. Ya, jadi hatinya selalu dicekoki dengan Al-Quran. Hari-harinya Al-Quran. Nah, tantangannya sekarang zaman gadget, Bapak Ibu ya. Tantangannya zaman gadget. Ada yang hafal Quran, tapi sehari-harinya mungkin terkotori dengan apa Ibu-ibu? Tontonan-tontonan yang bisa merusak hati. Makanya memang ini juga tantangan orang tua zaman sekarang dan tantangan anak-anak zaman sekarang. Nah, jadi harus diseimbangkan. Apalagi banyak yang daring ya, yang sekolah-sekolah formal. Oleh karenanya peran Bapak Ibu ini cukup menantang di era milenial ini, di era gadget seperti sekarang. Jadi yang pertama, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, yang harus dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari adalah mengqurankan hati kita. Bagaimana hati senantiasa diisi dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Masya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang itu gerakan Al-Quran banyak. Gerakan Al-Quran ada yang namanya Odoj. Ya. Ibu-ibu ada yang udah gabung Odoj, Bu? Ada Bu, grup WA banyak yang mengajak grup Odoj, one day one juz. Ya, 1 hari membaca Al-Quran 1 juz. Adik-adik mau nggak gabung? Kadang kalau bersama-sama itu kita semangat Bu. Kalau sendirian memang berasa berat. Tapi bersama-sama diingetin, Ibu tengah hari udah diingetin, Bu sudah kholas belum gitu. Nanti asar diingetin, Bu sudah kholas belum gitu. Jadi mungkin awalnya karena terdorong istilahnya didorong-dorong oleh teman segrup. Tapi alhamdulillah nanti pas Ramadan bisa dipraktekin Bu. Di Ramadan nggak 1 juz lagi, 2 juz sehari bisa insya Allah. Kalau nggak mampu Bu 1 juz, nggak usah ini dulu, ngoyok dulu. Mungkin ibu-ibu banyak kerjaan Bu, bikin kue, ngebersihin rumah, boleh 1 hari 1 halaman boleh Bu.
one day one halaman, odoh namanya. Odoh ya. Kalau anak-anak di rumah tahfiz biasanya odoh itu one day one halaman tuh hafalnya Bu, bukan bacanya, hafalnya. Kalau di sini berapa Ustaz? One day one apa? Hafalnya. Gak apa-apa, membaca dulu. 20 kali dibaca hafal. Coba ibu bapak pernah nggak menyengaja menghafal Al-Fatihah? Ada pernah menyengaja? Gak ada saya kira, karena terus dibaca di sholat, hafal. Makanya kan trik menghafal itu salah satunya 20 kali terus dibaca. Ya Ustadz ya Ustazah. 20 kali dibaca, nanti dipraktekkan Bu di sholat. Oke lah, berat menghafal, baca dulu lah. Sekarang kita baca. One day one halaman. Saya biasa Bu 1 halaman. Boleh one day one lembar, odol. Bikinlah grup odol di kompleknya Bu, ibu-ibu. Odol grup gitu. Namainlah apa gitu. Jadi semangat ibu-ibu. Kalau udah komitmen, udah biasa setahun, 2 tahun sehari bisa membaca Al-Quran, berikutnya one day one juz ya. Terus nggak usah, saya bisa sehari 30 juz. Nggak usah Bu, jangan. Nanti ibu repot kalau udah tua. Ada sahabat Rasulullah yang bilang, ya Rasulullah aku bisa 3 hari khatam. Kata Rasulullah, jangan. Kenapa? Kamu sekarang semangat, nanti bisa akan datang masanya keberatan atau berat, mungkin karena usia dan sebagainya. Jadi kemampuan kitanya udah seperti apa. Ini penting Bapak Ibu, penting memberikan makanan hati Al-Quran, yaitu zikir. Al-Quran disebut juga az-zikru, ya, pengingat, az-zikru. Al-Quran juga asyifa. Al-Quran juga hudan tadi, petunjuk. Al-Quran juga Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Insya Allah Bu, kalau kita udah senantiasa pegangannya Al-Quran, pas mau ini, oh iya ya. Pas mau lambat-lambat sholat pun, oh iya ya, kan nggak boleh lambat-lambat sholat. Pas mau ngomongin orang kan kata Al-Quran nggak boleh, gitu. Jadi sebagai Furqan. Syukur-syukur anak ibu namanya Furqan. Jadi sudah ada ini ya, niat biar membedakan antara yang benar dan yang buruk. Nah, adik-adik remaja ini tantangannya luar biasa ya. Ya kan? Adik-adik biasa di Instagram nggak? Enggak. Di TikTok? Iya. Biasa pasti ya. Nah itu sekarang dunianya suka pada TikTok ya, pada apalagi Dek? Iya Pak, memang ini tantangan dakwah zaman sekarang itu. Makanya dakwah pun masuk ke TikTok, masuk ke Instagram. Jangan kalah dengan Telegram yang buka-bukaan aurat. Kita harus benar-benar menguatkan dakwah kepada anak-anak muda kita ya, jangan sampai diseret-seret kepada perilaku-perilaku yang menyimpang dari agama. Insya Allah ya adik-adik kuat ya, deketin ke Al-Quran, insya Allah didoain oleh orang tua, insya Allah terjaga. Itu makanan yang pertama ibu-ibu. Kemudian yang makanan kedua, makanan akal. Tadi potensinya kan hati, akal, dan jasad atau raga kita. Jadi Al-Quran juga dipakai di otak kita, ya, dipakai di pemikiran kita. Kalau umat Islam berpikirnya bersumberkan dari Al-Quran, dia nggak akan ngaco Bu, ngomong tuh nggak akan ngaco, apalagi melecehkan Al-Quran. Contoh pemikiran yang keluar dari Al-Quran adalah pemikiran yang walaupun ini disampaikan oleh orang yang sekolahnya tinggi. Dia mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu contoh pemikiran-pemikiran yang keluar dari Al-Quran. Berarti lagi menantang Allah. Padahal Al-Quran itu bukan undang-undang buatan manusia. Kalau undang-undang dasar bisa direvisi. Tapi Al-Quran nggak bisa direvisi. Kenapa? Tadi karena akal manusianya sudah dikotori oleh syahwat, oleh kecenderungan kepada yang batil. Maka hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin ada tokoh yang kadang ngomong yang nyeleneh, walaupun tokoh tapi nyeleneh nggak usah diikuti.
Maka Allah sampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Apa itu ulil albab? Ulil albab itu nama yayasan Pak di Tiban. Tapi artinya ulil albab itu orang yang berakal. Jadi versi Allah orang berakal itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk maupun ketika berbaring. Kalau ingat dalam konteks berdoa, insya Allah Bu, udah lengkap. Mau tidur, bangun tidur semua lengkap. Apakah kita praktekkan Bu? Coba saya cek doa mau tidur apa Bu? Bismika Allahumma ahya. Allahumma barik lana. Doa mau tidur. Allahumma jadi Bismika Allahumma amut wa ahya. Intinya kita meminta kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku hidup dan aku mati. Karena tidur itu sebenarnya setengah mati ya ibu-ibu. Bisa ada lanjut gitu ya. Bangun tidur Bu. Bangun tidur ini kadang kalau tidak dibiasakan tidak berdoa. Ngaku lah Bu dalam hati, ngaku aja. Pak, Bangun Pak. Kalau bangun tidur baca doa enggak? Duduk dulu. Alhamdulillahilladzi mana benar enggak Bu? Ahyana. Oh, ahyana. Iya, berarti Bapak enggak ngantuk ya. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi Nusur. Kita memuji Allah karena kita masih dikasihi hidup. Coba kita ingat-ingat, apakah ke kamar mandi kita selalu berusaha berdoa? Berdoa. Apakah kaki kiri dulu, kalau kanan kita balik lagi? Kaki kiri. Itu pembiasaan. Ada kebelat langsung aja gitu ya Pak ya. Tadi berdoa, itu walaupun kayaknya sepele menjadi toladan bagi anak-anak kita. Jadi kita nggak usah berpikir yang makro, yang mikro aja, yang kecil saja di rumah yang kayaknya sepele, tapi kita praktekkan dan nggak ada orang yang moto, nggak ada orang yang liput di media massa, nggak ada. Aman. Kita mau tidur, ya kan aman dari insya Allah. Kita mau riak sama siapa? Mau kamar mandi, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Update status kan enggak Bu, keterlaluan lah Ibu kalau kayak gitu. Apa-apa update status. Itu amal-amal kecil yang tidak dilihat orang dan lebih safety, lebih aman dari sifat riya. Lebih aman dari sifat riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Doa apa lagi Bu? Kalau ingin membiasakan anak-anak kita dulu, kalau saya masih anak-anak kecil tuh Bu, saya tempelin semua doa-doa tuh di tempat tidur ya Bu. Doa mau pergi di balik pintu, doa masuk rumah di pintu depan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakal tuh kalau mau pergi berdoa bersama gitu. Itu pembiasaan-pembiasaan yang mungkin sepele, tapi inilah yang sebenarnya nggak ada sepele Bu. Itu adalah zikir, itu adalah doa. Dan Al-Quran adalah az-zikru, pengingat. Tadi disebutkan allazina yadhkurunallaha qiyama, berdiri, orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Para ulama tafsir ada yang mengartikan, mohon maaf kalau saya ini bukan mengajari, saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Jadi ketika berdiri adalah Bu, berdiri dengan duduk kuatan mana kira-kira? Duduk. Berdiri dengan duduk kuatan mana? Duduk. Duduk Pak. Berdiri. Bapak kalau mukul duduk dengan berdiri kuatan mana? Berdiri. Jadi berdiri itu digambarkan orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan. Ketika dia tetap mengingat Allah, dia disebut ulul albab, orang yang berakal. Begitu juga ketika duduk, lebih lemah dari berdiri, apalagi ketika berbaring. Berbaring itu konteksnya sakit, konteksnya tidur, itu lebih lemah lagi. Jadi dalam semua kondisi kita ingat Allah, itulah ulul albab. Dalam kondisi berlebih harta, berkecukupan, dalam kondisi kurang, tetap ingat Allah. Dan terakhir Bapak Ibu,
jasadnya juga selalu diberikan makanan Al-Quran. Jasad kita nih Bu, lidah kita bacaannya Al-Quran. Jangan lidah kita ketika dihisab banyaknya bukan untuk Al-Quran. Kalau misalnya jatuh, ada suka saya dengar ibu-ibu anaknya jatuh, yang dibilangnya apa gitu, bukan kalimat-kalimat thayyibah Bu. Apa Bu? Ada yang suka latah ya? Suka ada yang latah. Bahkan ada yang anaknya jatuh berdarah. Ini saya stop atau gimana? Ahlan wa sahlan Ustaz. Ibu-ibu nih ada dalam buku Salahnya Kodok, bukunya Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Dia katakan gini, kadang ada orang tua anak jatuh itu nyalahin Anak. bukan nyalahin anak Pak. Ini memang jalan gitu. Oh ini pintu memang gitu. Jadi diajarkan sejak kecil nyalahin orang. Iya betul. Jadi udah gede nanti biasa dia jadi pejabat tuh suka nyalahin orang. Cari kambing hitam bukan kambing putih. Betul Pak. Jangan dianggap sepele. Dia ngelihat kita. Padahal anak jatuh itu, apalagi anaknya lari-lari, nah jangan lari-lari, Kadang anaknya jatuh. Terus kalau jatuh jangan kemudian apa ibu bilang, itu juga keliru. Pakai matamu, kan ada ya Bu yang begitu. Ditaruh di mana matanya? Udah tahu matanya di sini, ditaruh di mana? Itu orang tua yang kesel. Tapi yang seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Anak kita jatuh berdarah pasti sakit kan? Dirangkul. Iya, kita bilang, nak sakit ya, sini ibu obatin. Oke. Berarti kita empati anak kita sakit. Itu baik loh Bu, Pak. Nanti kalau dia jadi pejabat, jadi yang diberikan amanah, dia akan mudah empati. Orang kelaparan dia mudah empati. Kalau saya lapar gimana? Dia mudah memberi. Bukan yang menyalahkan tadi. Tapi setelah dia diobati, terus duduk baik, dikasih minum, baru dikasih tahu. Ini kan kadang kita enggak ya Pak, sambil diobati. Apa kata ibu? Atau kalau gitu kan, suka. Ya kan istrinya kayak gitu Pak? Enggak. Enggak jauh beda ya Pak? Enggak jauh beda ya. Jadi seperti itu. Itu prinsip pengasuhan anak yang kadang kita juga lewat. Ya. Makanya lidah tadi Bu, misalnya ada anaknya jatuh, anak 9, oh ada lagi apa Bu yang suka latah? Contohnya apa Bu? Saya suka dengar lah yang latah-latah gitu. Ya, jadi biasakan kalau lidahnya suka berzikir kalimat-kalimat thayyibah, pasti ketika anaknya jatuh, innalillahi, nak tolong hati-hati gitu. Bukan sumpah serapah yang diberikan kepada anak. Jadi otak anak tuh nggak isinya sampah dari ibu bapaknya. Nanti ketika gede keluar semua dari bank sampahnya. Keluar. Pas kita gede, kamu kok begini? Padahal kita lagi cermin, itulah kita. Gitu. Kita nggak nyadar ya Bu, sering seperti itu. Dan kita tidak ada kata terlambat. Maka terus di anak-anaknya dicekoki dengan Al-Quran. Jangan mau kalah dengan yang cekoki anak-anak kita dengan lagu-lagu K-pop Korea. Dek, tahu K-pop nggak? Artis ininya siapa? Artis kesukaannya siapa? Oh nggak ada. King siapa? King Jong apa? Kim Jong Un. Jangkut. Presidennya. Jangkut makanan sampah. Saya nggak hafal, tapi anak-anak kita tuh begitu tertarik dengan artis-artis yang laki-laki tapi kayak cewek, ya Bu. Ya, terus di dandanin terus pakai anting. Coba itu Bu, laki-laki secara fitrah aja keluar dari Islam. Apalagi secara agamanya, gitu. Tapi anak-anak kita ya Allah Bu, ibu-ibu aja histeris di drakor. Ibu-ibu banyak, tapi di sini mah enggak kayaknya. Penyuka drakor sampai hafal siapa itu artis-artis Korea. Bukan hanya Korea sih Bu, kasihan banget ya, yang lainnya. Jadi mari kita asupi anak-anak kita, telinganya dengar kalimat-kalimat yang baik dari Al-Quran, cekoki dengan Al-Quran, dengan zikir. Jadi anak-anak kita terbiasa berkata baik. Saya sedih Bu, anak-anak kalau main keluarnya itu kata-kata yang Masya Allah, kata-kata yang Bodoh. Iya kan?
Iya Pak ya, Banyak saya bodoh. sampai kayaknya aduh terkotori nih telinga saya. Kak, saya sering lihat anak-anak saya lagi main kalimat itulah yang hurufnya H terakhir, nanti apa, itu kayaknya hari-hari biasa anak-anak kita. Udah tradisi Kota Batam. Nah itu tradisi Kota Batam masa seperti itu sih Pak? Apa begitu masyarakat madani masa begitu sih? Gitu. Mari kita orang tua mengingatkan. Tapi itu lingkungan, insya Allah Bu, dengan terus diingatkan, masa hati diingatkan terus nggak mencair ya Bu ya, apalagi anak-anak. Kaki, ajarin kaki melangkah kepada kebaikan. Tangan bukan untuk memukul, bukan untuk menjelek-jelekan orang. Begitu juga mata dan telinga. Ya, insya Allah, kalau 3 potensi yang Allah berikan pada kita, hati, akal, dan jasad kita, semuanya diberikan makanan Al-Quran, insya Allah. Semoga anak-anak kita semua menjadi generasi Qurani yang kemudian datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Karena yang diterima oleh Allah bukan yang nampak oleh orang amalnya banyak, tapi datang dengan hati yang bersih. Mungkin itu Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau terlalu panjang. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan keluarga, dan kalau ada bermanfaat bagi Bapak Ibu silahkan diambil. Walafaminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Tengku Ismail, Imam Masjid Jabal Amni, Simpang Dam. Kepadanya kami persilahkan. Tengku itu macam apa ya, kehormatan lah yang dituakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita mengangkatkan tangan untuk sama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana wa halana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami berlindung dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini PAUD dan RTQ Insan Qurani sudah diresmikan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk menjadikan anak-anak kita untuk menjadi dan membentuk menjadi generasi-generasi Qurani. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan
untuk dapat mengembangkan RTQ Quran Insani ini menjadi RTQ yang bisa membawa anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi anak-anak yang terus mencintai Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat menjadikan anak-anak kami untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk selalu mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran di dalam hatinya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.